Makanya dikatakan etawa luar biasa memang seperti itu. Tidak breeding semudah yang seperti kita harapkan, enggak. Kita juga sangat-sangat sulit untuk breeding bisa menghasilkan yang sesuai dengan yang kita harapkan, ini sangat-sangat sulit. Berarti sebutan dari etawa luar biasa ini untuk penyemangat para peternak breeding untuk menghasilkan produk-produk kambing yang kontes, yang bagus, yang sempurna gitu Mbak ya. Jadi nggak asal kita ngomong etawa luar biasa gitu ya. Tanpa tahu apa sih maksud dari etawa luar biasa itu. Jadi mungkin seperti itu Mbak Yo. Jadi memang edukasi di awal itu memang harus ya Mbak Yo ya. Jadi menjual itu disebutkan ini kelas daging. Jadi takutnya nanti peternak pemula gini Mbak Yo, peternak pemula kadang gini, saya beli di 3 juta, kita kawinkan, oke, di pejantan yang bagus, menginginkan kambing yang spek kontes. Ya itu kan perlu adanya edukasi yang lebih bagus lagi, yang lebih terstruktur untuk peternak pemula. Kan banyak sekali teman-teman sekarang mungkin kalau yang finansialnya tinggi itu bisa langsung membeli dengan spek-spek kontes. Tapi kalau teman-teman yang mungkin dengan budget yang minim untuk membuat kandang, untuk membeli kambing, mungkin juga banyak teman-teman bukan dari pertanyaan ini, tapi dari pengalaman teman-teman peternak pemula yang mempunyai 4 atau 5 ekor itu biasanya seperti itu Mbak Yo. Jadi kurang tahunya dari edukasi awal, tahunya di kambing kepala hitam mungkin ini bisa menghasilkan seperti ini tanpa tahu kejelasan yang lainnya. Makanya kan itu memang ilmu lah, itu sangat penting ilmunya. Kalau diterjemahnya kambing ya otomatis ilmunya peternakan kambing kan gitu. Makanya sudah tak singgung tadi bahwa breeding kadang-kadang pejantannya bagus, indukannya bagus, tapi belum tentu nanti keluarnya juga bagus kan, karena itu kita kalah dengan yang breeding sana kan. Kita hanya berharap saja. Tapi minimal kita kan berusaha. Kalau pejantannya bagus, indukan bagus, ya harapannya itu kan harus katakan sebagian besar lah keluar bisa bagus, harapannya besar bagus. Kalau membeli indukan bagus, pejantan sudah bagus, hasilnya kalah dengan yang 3 juta, mungkin peternak ya itu biasanya begini. Kalau yang keluar gitu itu biasanya pejantan atau indukannya itu biasanya kambing-kambing biasa, katakan etawa-etawa yang biasa itu jalalah pas pada saat dulunya itu dengan pejantannya bagus, luri jelas, akhirnya keluar bagus, itu jadi indukan atau pejantan. Nah nanti akhirnya kembali begitu ya disilangkan dengan yang lain akhirnya bisa kembali keturunan yang jelek tadi, yang semula ya. Karena salah di situ. Makanya kita perlunya luri kan di situ. Karena luri itu saya yakin kalau sudah menginjak kita memberikan luri kambing, otomatis kan tidak semua kambing punya luri itu mesti telinganya panjang, kepala bagus, enggak. Cuman itu hanya nama kan, hanya nama kambing, misalnya Jagat Satrio misalnya kan nama kambing, Labas dan lain sebagainya itu kan nama kambing. Makanya kita tahu ciri-cirinya, Labas itu seperti ini, Jagat Satrio seperti ini. Ciri fisiknya yang bisa yang terlihat sangat jelas itu bisa ya. Itu kan bisa kita pelajari kan gitu aja. Tapi kalau kambing-kambing nggak jelas, terus kambingnya jelek, adalah dikawinkan dengan bisa luri jelas, akhirnya keluar bagus, terus disilang disilang lagi akhirnya keluar jelek, akhirnya kembali yang jelek tadi kan gitu. Kadang-kadang ya memang bisa keluar bagus kan gitu. Ini juga banyak Mbak ya, ini dari teman-teman yang baru mengenal kambing etawa juga. Mas saya mau beli etawa tapi belinya di pasar. Nah, ini mungkin yang kalau di pasar Jawa Tengah mungkin sudah biasa, umum. Tapi kalau di Jawa Timur membeli di pasar dan dia sebutnya ini etawa, itu kan memang butuh edukasi yang sangat bagus lagi ya, Mbak ya. Khususnya mungkin untuk peternak-peternak yang lama bisa merangkul peternak pemula gitu Mbak ya. Dan mungkin sekarang ini etawa tidak ada kontes, tapi harganya juga sangat tinggi. Nah, ini mungkin yang membuat para peternak pemula berlomba-lomba untuk
mengoleksi kambing-kambing yang berluri dan mungkin juga dengan spek bagus, dan harapannya mungkin ke kontes ini kan. Kemarin kalau kita lihat di kontes ini mungkin antusiasme dari teman-teman peternak dari mungkin yang senior dan pemula ini sudah mulai berani untuk menunjukkan diri ikut kontes Mbah Yo. Ini menurut jenengan ini hal positif atau seperti apa sih Mbah Yo ini dari dulu jenengan terjun di bidang kambing etawa, terus sekarang ini banyak banget yang sudah antusiasme ke dunia kontes dengan wajah-wajah baru ataupun peternak-peternak baru Mbah Yo. Bagi saya itu adalah merupakan hal yang positif nih, positif yang bagus. Karena apa? Karena kita semakin banyak pecinta etawa, otomatis harga semakin bagus. Sering seperti itu. Terus yang keduanya, otomatis di situ kan berlomba untuk mencari kambing yang bagus dan luri yang jelas. Nah, di situ akhirnya kan mendongkrak nilai kambing, nilai harga kan, kan terdongkrak. Nah di situ untuk mendongkrak itu otomatis kan sesuai dengan barangnya. Kalau barangnya bagus, otomatis kan nilainya juga bagus. Makanya sering terjadi kesalahpahaman pemula dengan nilai jual kambing itu kan di situ. Karena apa? Karena pemula itu rata-rata beli kambing katakan di pasar. Kemudian dia disilangkan dengan ya juga sama-sama etawannya, kemudian beranak. Dia nawarkan harganya luar biasa, tapi di satu sisi dia tidak melihat kambingnya itu kayak apa kan gitu. Kambingnya terus katakan harga kisaran 2,5, itu dia minta 5 juta, 6 juta kan enggak ukur kan gitu, karena itu ukuran daging kan. Itu makanya kita harus tahu kambing misalnya untuk kelas daging, untuk kelas sedang, untuk kelas kontes itu kita harus benar-benar paham. Kalau sudah paham di situ, saya yakin nggak akan terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir seperti itu. Mungkin kalau di dunia peternakan etawa ini ruginya di peternak pemula ini belinya dulu kemahalan dengan spek bagus, spek kurang bagus, ataupun dari cara beternaknya sih Mbah Yo. Kalau saya ngamati itu memang kedua-duanya. Kedua-duanya. Pertama dia beli kambingnya sudah speknya kurang bagus, belinya sudah mahal. Terus kemudian cara perawatannya dia juga belum menguasai. Jadi akhirnya dia belinya kan kambing itu kalau kelihatan gemuk kan kelihatan bagus kan. Otomatis kalau dia ngerawatnya nggak bagus itu malah tambah kurus, tambah rusak gitu. Tambah rusak, otomatis nilai jualnya juga turun, tambah rusak toh. Nah disitulah yang sering terjadi. Makanya kedua-duanya harus berimbang, belinya harus pas, terus cara perawatannya juga harus bisa gitu loh. Nggak hanya sekedar merawat kambing bisa hidup itu aja. Kebanyakan seperti itu. Iya, itu susah kan gitu.